Hai semua, ya ini podcast kaderisasi Gamalogista. Bareng aku Rizal, beberapa menit ke depan kita akan bersama. Oke, di depanku sekarang sudah ada saudara Gilbran Elnata. Halo, apa Halo, kabar? halo teman-teman. Alhamdulillah baik, Sal. Alhamdulillah. Oke, saudara Gilbran Elnata nih, halo teman-teman. Pengen tahu kalau teman-teman sudah tahu, beliau adalah Ketua Umum Beliau, Gamalogista ya benar sekali. 2024. Ya, Betul? betul. Oke, mungkin eh, kenalan sendiri aja deh. Silakan Oke bisa ya, kenalan. manja banget ya masa udah kuliah dikenalin. Oke, halo teman-teman. Jadi nama aku Gibran. Eh, selain jadi mahasiswa, aku juga menjabat sebagai ketua umum himpunan yaitu Gamal Gista gitu, Jal. Ya itu sih singkatnya gitu aja lah. Oke, mungkin sebagai ketua umum Gamalgista dan mahasiswa, Bener. mungkin sibukan akhir-akhir ini apa? Kesibukannya gitulah aja namanya semester akhir juga ya, Tua, ya bener semester tua kita udah sesepuh ini di sesepuh ya, THP. THP ya, karena D3 ya, jadi Ketiga, kita semester berapa? Semester semester lima. 5, Udah tahun terakhir ya, tahun akhir, pastinya magang sih ya. tahun depan Tahun lulus. depan Ya, insya semoga, Allah, semoga. amin lah. Harapannya sih, ya, Harapannya sih lulusnya cepet gitu. cepat. Magang Magang, paling siang udah pulang sih ya. siang udah pulang. Siang udah pulang karena di sana itu kan ini aku di bagian produksi ya. Ah Itu ya, produksinya itu cuma 6 jam. dari jam Berakhir selesainya itu jam 2 siang gitu. jam 2 berarti jam berapa? Jam 8, Jam jam 7 8 ya? maksudnya jam 7 jam 8 lah. Gitu. Oke. Kalau Terus boleh tahu magangnya di mana? aku magangnya di Roti Ganeps kalau tahu. Roti Ganep. Ha-ha. Yang di daerah Pasar Legi. Bener, Oh di daerah ya, lagi yang lumayan terkenal juga lumayan segitu. terkenal Aku itu juga pernah soalnya pernah ke sana sih, pernah beli udah rotinya. udah legend sih. Oh, aku kira ngelamar di sana. Oh, Belum ya? belum ya. Nanti yang lamar jadi apa ya? Owner boleh nggak? Jangan itu mending direbut aja. Oke, tadi Jangan. magang di bagian produksi ya. Bener. Mungkin sesuai sama jurusan kita, THP, Teknologi hasil Teknologi Hasil pertanian. Pertanian. Emang Oke, sudah bidangnya lah. selain magang, sibukannya apa? Ya, kalau biasanya kalau pulang magang tuh kalau nggak ke Sekre Gamalogista Sekali tercinta. Gamal. Sangat cinta banget kayaknya nih Iya, sama Gamal Gista. harus bangga bro. Wih, Sama ini ini di sini kelihatan. juga ada ternyata. Kalau nggak ke Sekre ya paling main ke kos temen sih istirahat. Selain itu juga biasanya beli bahan, beli peralatan gitu-gitu sih. Beli bahan buat praktik atau buat apa? Bukan, beda lagi ini praktik real. Praktik real. Yes, Eh, praktik real. Jadi ya, Oke. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Mas Gilbran, saudara Gilbran ini ya punya usaha merintis ya usaha. merintis usaha. Usaha apa? Usaha nantilah disebut. Oke, nanti kita spill dikit aja usahanya Mas Gilbran ya. Nanti kalau kepo ya datang sendiri lah. Oke. Eh, Ada kesibukan lain nggak selain itu? Mungkin terkait keorganisasian. Sibuk ngapain aja? Organisasi sih di Gamalo ya cuman ini sih. Pastinya cuman memantau ya karena tugas ketua umum tuh sebenarnya nggak ngapa-ngapain aja. Oh ya enggak, namanya ketua nih. Ini bagian teratas, bagian kepala dari suatu organisasi gitu. Ya, Masa nggak ngapain ini nggak mungkin juga kan? iya bisa dibilang nggak ngapa-ngapain tapi juga pusing dikit sih. Pusing ya, Pusing dikit. mungkin ya lebih ke Lebih ke memikir, mengontrol ya, ya, memikir. ke pikiran ya, bukan ke Benar, bukan ke tenaga mungkin tenaga. ya. Oke, ini ngomong-ngomong terkait organisasi nih, Gamalogista. Mungkin ya bisa dijelasin lah dikit-dikit terkait Gamalogista. Oke. Kan kamu sendiri juga udah tahu cara kamu logista. Ya, dua periode join ya udah paham Udah lah. fasih lah ya. Oke, mungkin buat teman-teman kali ya yang baru kenal Gamulgista. Jadi Gamulgista itu kepanjangannya adalah Keluarga Mahasiswa Diploma 3 Teknologi Hasil Pertanian. Seperti yang udah tertulis di logo. Nah, itu bisa dibilang sebagai ini sih ya, wadah. Wadah untuk mahasiswa THP terutama untuk ibaratnya Oh, berkumpul supaya saling kumpul. akrab, Saling akrab, saling akrab. oh, Supaya upgrade bisa skill dibilang gitu ya. bisa dibilang Soft keluarga skill juga gitu loh, jadi sebagai salah satu keluarga gitu. bener. Oke,
Mungkin jelasin terkait Gama Logista ini. Kamu kan sebagai ketua umum. Mungkin Yes. ada apa aja sih dari Gama Logista ini? Oke, boleh. Spill sedikit-sedikit Jadi di aja lah. Gamal itu tuh sebenarnya lumayan banyak broker ya, cuman yang paling biasanya udah familiar atau broker unggulan lah bisa dibilang gitu Ya, itu ada Gamalgista Food Innovation Competition. 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 Jadi itu Competition. semacam lomba lah ya, lomba Lomba. atau kompetisi terkait inovasi pangan di dunia industri pangan ya, karena kita kan belajarnya di ranah itu ya Zal. Jadi ada perlombaan semacam itu juga di Gamalgista. Kemarin itu alhamdulillahnya udah pesertanya dari 5 provinsi udah mencukupi. Berarti udah terlaksana. Udah terlaksana. 5 provinsi. Berarti udah skala nasional nih bisa Udah dibilang skala gitu. nasional, bisa dibilang skala nasional. Wow, lumayan menarik juga sih. Lumayan menarik. Terus ya ada beberapa proker internal yang bisa dibilang asik juga kayak anabolisme. Terus juga ada toga juga, together with Gamalgista, itu bisa dibilang Ya, proker-proker untuk THP lah gitu, proker-proker THP. internal THP gitu ya. Oke. Ngomong-ngomong terkait organisasi nih, kita tadi udah ya. bahas organisasi ini. Berdasarkan pengalamanku dan pengalaman teman-teman, dan ini mungkin pertanyaan dari teman-teman nih, teman-teman yang nonton Apa tuh? atau Nah, teman-teman yang nggak menonton juga bisa bertanya tentang ini sih. bisa aja ya. Ini terkait relevansi organisasi di masa sekarang. Kayaknya kok Oke. ngapain sih join organisasi juga? Kayaknya Iya udah sih. nggak relevan gitu. Mungkin kalau dari pandangan gini. Sebenarnya banyak juga sih yang mengeluhkan, bukan mengeluhkan sih, yang aku pernah dengar beberapa temanku tuh bilang organisasi itu udah nggak relevan lah zaman sekarang gitu-gitu, banyak yang mengeluh. Iya, banyak banget itu. Nah, itu sih kalau dari aku sih ya masih relevan aja sih ya, karena Kenapa? ketika ketika Ketiga, aduh, kita nggak ke arah enggak, sana ya, kita nggak nggak bermaksud ke arah sana. ketika kita itu join organisasi, nah itu tuh sebenarnya banyak banget manfaat untuk yang bisa kita gunakan untuk masa depan gitu loh. Contohnya Oke, kita di organisasi dapat networking, dapat relasi. ya, Terus kedua juga sebagai modal awal untuk dunia kerja gitu loh. Karena melihat dari kakakku sendiri ya sama beberapa teman-temannya kakakku, temanku gitu tuh, ketika mereka melamar, kok banyak ketika ya, wah, pas mereka tuh melamar pekerjaan itu tuh tidak sesulit orang-orang yang lain gitu loh, karena ada modal dari itu tadi, pengalaman organisasi. Jadi menurutku ya masih relevan aja di zaman sekarang, karena ya itu tadi, kita butuh untuk masa depan gitu. oke. Tadi kan terkait dengan masa depan ya, manfaat di masa depan. Kan kita belum mengalami nih. Ya benar sih. Hanya berdasarkan tadi kakaknya Mas Gilbran dan mungkin kakak-kakakku juga mungkin Bisa seperti jadi. itu. Tapi kalau manfaat yang kita rasakan sekarang mungkin ada nggak? Kayaknya juga mungkin ya menurut teman-teman kurang bermanfaat bisa aja kan. Bisa Mungkin aja ada sih. yang memandang seperti itu. Nah kalau dari sudut Kalau pandangmu aku gimana? sendiri sih di organisasi malah melihat banyak sekali ya manfaatnya. Contohnya itu tadi, networking sama relasi ya, karena Ya, eh, tadi kan aku juga lagi merintis usaha nih ya, mm-mm. sangat diperlukan relasi. Jadi biar market tuh bisa luas, nah itu bisa memanfaatkan relasi-relasi yang kita punya gitu. Kemudian juga di organisasi sebenarnya aku dapat ini sih, Dapat apa? Soft skill gitu? Dapat soft nggak? skill banyak. Apa yang kamu dapatkan? Apa yang bisa kamu upgrade di situ? Contohnya dulu tuh aku sangat bingung ya kalau banyak banget tugas yang harus diselesaikan. Ah, Dari masuk organisasi kan otomatis ya terpaksa harus, ya, terpaksa. ya Ikut organisasi karena terpaksa gitu awalnya. bukan, maksudnya Oh, terpaksa harus menyelesaikan job desk kan. ah, Karena ya sebenarnya bisa dibilang terpaksa, bisa dibilang enggak sih, karena kalau dibilang terpaksa pun enggak juga sebenarnya, tapi dituntut untuk menyelesaikan job desk gitu kan, otomatis kan skill cara mengatur waktunya, cara mengelola pekerjaannya itu bisa apa ya terlatih. kayak
time manajemennya Time bisa terlatih management di bisa situ ya. terlatih gitu. Oke. Kemudian juga jujur aku dulu introvert sih. Introvert. Kayaknya tapi Ah, yang aku kenal ini enggak dulu lah aku ya. introvert Kayaknya sebelum masuk kayaknya perkuliahan. jokes terus ya. Itu kan setelah kenal kue Waduh, berarti emang coro Jawa nih aku sih ngajari om. Wah, enggak. itu aku introvert. Mm. Jadi ngobrol sama orang tuh takut. Ya, Jadi ya di organisasi ini ya skill komunikasiku bisa terlatih juga karena harus skill komunikasi. berkomunikasi dan berkoordinasi dengan banyak orang. Banyak kan. orang ya di internal organisasi maupun di luar internal organisasi itu ya. Oke. Tadi apa? Relasi. Relasi terus kemampuan komunikasi. Nah, kalau ini apakah ada yang di-upgrade terkait dengan kepemimpinan? Nah, mungkin sebagai ketua umum nggak bisa memimpin orang-orang memilih pasti Iya. karena wah ini orang hebat Iya, bisa betul memimpin juga sih. pasti gitu. Terkait kepemimpinan sih ya. Sebenarnya aku mulai muncul jiwa ini perasaanku aja ya. Mulai muncul jiwa ambisius untuk menjadi seorang leader tuh semenjak masuk kuliah. Jadi semenjak semester 1 dulu kan udah sebelum awal perkuliahan itu aku Iya. udah ngepoin Instagramnya Gamelgista. Di Sosial medianya Gamelgista tuh udah aku kepoin lah ibaratnya. di awal semester berarti ya semester 1 awal. Sebelum malah. Terus malah sebelum Sebelum kita hari pertama perkuliahan. malah Ah. berarti ya waktu PKKMB atau sebelum PKKMB itu. Itu Wow. wah ini kayaknya harus ikut sih gitu kan. Terus melihat ketua umum yang waktu itu tuh Mas Rudi ya kalau nggak salah. Itu tuh Mas jadi Rudi. wah aku besok pengen gantiin Mas Rudi gitu. Aku besok pengen gantiin Mas Rudi gitu kan. Dari situ ya aku belajar lah gimana biar bisa sampai ke situ gitu. Pertama dari jadi kepala sih dulu pertama dulu staff dia waktu magang kepanitiaan. Dan mungkin sekarang masih berjalan ya Masih untuk di berjalan. tahun ini. Di tahun ini masih berjalan. Magang Toga kepanitiaan. Namanya Toga. Toga sama Musa. Nah, itu Aku dulu juga ikut sebenarnya tapi musang. oh iya kita beda ya. Iya. Dan dulu kamu menari itu kayak bukan Ya aku tampil pas Toga itu sih. dramatisasi puisi. Itulah. Dulu kan aku pertamanya jadi staff. Belajar lah dikit-dikit dari situ, mulai terlatih komunikasiku, terus masuk ikut ke pengurusan di periode 2023. Hmm. Di situ mulailah jadi kepala divisi di kepanitiaan, Kepala sih ya. kepala Kepala si sih. di kepanitiaan, terus berlanjut sampai di akhir periode itu kebetulan dipilih menjadi ketua panitia Toga juga. Oh ya, di Ketua panitia. Nah di situ bener-bener jadi pengalaman paling menarik, paling menarik banget sih bagi aku. paling Soalnya berkesan juga. paling berkesan juga. Soalnya apa ya, baru pertama kali itu aku mengkoordinir satu kepanitiaan gitu loh. Iya. Di sebelum-sebelumnya itu nggak pernah SMA, nggak pernah SMP, nggak pernah. Jadi di situ aku banyak banget belajar caranya apa namanya, kan kepanitiaan terdiri dari banyak sih ya. Sih ya, dibagi-bagi. Ah. Caranya mengkoordinir biar nyambung satu sama lain, biar Oke. nggak miskom satu sama lain. Itu tuh aku dapat ketika itu. Oke, berarti yang aku tangkap bahwa kamu di kepanitiaan itu jadi ketua panitia. Heeh. Oke, tadi kan mengkoordinir gitu. Dari situlah sedikit terasa lah ya. Oke. Mungkin ya. Jadi awalnya join organisasi Gama Logista ini ya secara khususnya itu kepo, Kepo aja sih. kepo. Setelah masuk selama satu periode jadi tertarik untuk Jadi tertarik. join lagi dan jadi ketua umum malah. Malahan ya. Oke, sebenarnya kalau dari aku sih sama. Awalnya juga kepo, aku orangnya yang kepoan. Waduh, sering pengen cari tahu. Apa ya? Kayaknya kalau nggak ada kesibukan, nggak ada kegiatan, ada yang kosong. Ya bingung ngapain gitu. Main gitu kan. Coba kuliah kayaknya kuliahnya cuma gitu-gitu aja. Aduh, maksudnya ya laprak ada pusing tapi kayaknya nggak yang sepusing itu. Jadi terlalu. pengen ada kegiatan lain. Nah, akulah join di Gama Logista periode pertama itu dulu. Jadi Ya. jadi staff
Dan karena berangkat dari staff itu jadi tertarik sama kayak kamu tadi. Asik. Setelah jadi staff, jadi tertarik. Ya aku juga Malahan sebenarnya. ya. Ya sebenarnya alasan utamanya nggak cuma itu sih. Karena diajak aja sama Loh, dia. loh, loh, loh. Ya dulu diajak Gilbran jadi ya Ya, karena apa ya? nggak sih tapi karena manfaat yang aku dapat sih. Ya, itu juga sih. Ya. Karena aku melihat potensimu. Wah Asik. sih. Wow. Wow, apa itu, weh? Oke, ini kan tadi aku berdasarkan pengalaman jadi tertarik kamu juga nih. Tapi dalam menjalankan proker orang-orang banyak juga yang ngeluh capek dan lain-lain. Pasti. Akhirnya teman-teman nggak lanjut organisasi atau mungkin di awal pandangan teman-teman terkait organisasi ini nggak ada manfaat, melelahkan, Oke. menyita waktu dan lain-lain. Akhirnya eh, minat organisasi dari orang-orang Semakin menurun. semakin menurun. Iya, ini ya berdasarkan pengalaman aja mungkin dari Sebenarnya periode kita ya kan. ah, Eh, ya pengennya lebih banyak lagi ternyata tidak sesuai ekspektasi. Nah, bener. ya gimana? Itu sebenarnya kasus yang apa ya, umum sih ya. Iya, Banyak banget ya teman-temanku di organisasi lain pun mengeluhkan hal yang sama. iya. Minat di adik tingkat mereka tuh menurun gitu. Nah, itu sih kalau menurutku ya ada beberapa faktor sih ya yang mempengaruhi kenapa kok orang-orang ini jadi gak tertarik lagi ikut organisasi gitu. Pertama ya menurutku sih dari organisasinya itu sendiri. Oke, Eh, internal berarti internal organisasi itu ya. entah dia itu tidak mengikuti perkembangan zaman, Oke. tidak berinovasi terkait prokernya atau apapun itulah. Intinya kalau proker yang gitu-gitu aja kan otomatis orang lain kan Ya, udah tahu udah lah tahu kayak ya. gitulah. Ya udah kayak Mau tahun kemarin sama aja gitu. nggak ada yang bikin tertarik gitu Iya, loh. apalagi kalau tahun sebelumnya nggak menarik gitu. Nah, apalagi itu tahun sebelumnya nggak menarik, tahun ini ada lagi nggak diinovasi kan, yang udah tahu kan ya males join kan. Iya. Selain itu sih bisa aja karena sistem kerjanya, Oke, mungkin budaya kerja di budaya organisasi kerja itu ya. yang terlalu kaku misalnya. Oke, mungkin ya yang aku temui dan teman-temanku temui ini mungkin di luar Gamologista ya. Memang budaya organisasi salah satu faktor yang apa ya sangat penting, sangat utama lah bisa Iya dibilang benar-benar. eh untuk teman-teman apakah join lagi atau tidak itu sih. Pertimbangan utama ya, ibaratnya gitu ya. Iya. Nah, tadi berkaitan dengan budaya kerja, terus teman-teman yang bosan, capek dan lain-lain. Mungkin kasih tips lah buat aku dan buat teman-teman gimana nih cara mengatasi itu. Cara Jadi, mengatasi apa nih, bosen ya? bosen atau capek, Capek, jenuh jenuh. waktu organisasi gitu. Oke, sebenarnya sih kalau jenuh, bosen sama capek itu kan wajar lah ya, namanya manusia juga, manusiawi, sangat manusiawi gitu. Itu tergantung caranya kita menyikapi hal itu. Jadi kalau capek ya, yang namanya organisasi kan pasti udah pasti capek itu, udah pasti bosen, udah pasti jenuh. Iya, pasti ada titik Pasti itu ada. ya. Itu sudah menjadi konsekuensi kamu join organisasi gitu. Nah, cara kita mengatasinya gimana? Nah, Kalau kamu nih, kalau aku dari sendiri kamu ya, sendiri. aku sendiri sih kebetulan ya, Nah, aku tuh orangnya tuh nggak suka yang terlalu mikir itu aja. oke, berarti nggak punya pikiran Bukan bukan, gitu bukan dong, gitu. iya. Nggak suka mikir bisa aja kan. Iya, 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 ya bener sih sebenarnya. Cuman maksudku tuh, Mungkin lebih ke bodo amat gitu. iya bodo amat. Kalau ada yang memberatkan ya, aku lihatnya itu tuh nggak berat. Oh, oke. Soalnya kalau Berarti bagaimana cara memandang melihat suatu suatu, masalah gitu ya. soalnya kalau suatu masalah tuh dilihat sebagai hal yang memberatkan, pasti perilaku kita, sikap kita tuh bakal apa ya, ibaratnya ngikut sama persepsi kita Oke, itu. berarti secara apa sih kalau bahasanya psikologi atau apa gitu ya? Oke, Nggak iya. paham gitu. Mungkin Bukan ranah kita nih. Oke. Eh, tadi kan caramu itu ya. Kalau aku sih ini sih. Kalau misalkan pas di titik jenuh, ya ngelakuin hal yang aku suka. Oh itu Contohnya, bisa juga. contohnya mungkin
rebahan, ya kaum rebahan gitu. Rebahan aja gitu. Kalau itu Ya mah semua orang itu kayaknya. mungkin kayak me time. Oh ya, me Oh, time. bisa. Ayo kita me time besok. Me time. Me time. Me time. Me time sendiri dong. Ya mungkin salah satunya itulah. Ya ini harapan buat teman-teman. eh, Ya bosen pasti ada. Titik bosen, capek pasti ada. Mm. Tapi jangan sampai titik itu jadi titik-titik-titik yang menyambung jadi garis. Jadi garis. Artinya bahwa dalam satu periode nanti 8 bulan, 3 bulan, 5 bulannya Garis. garis gitu kan. Itu sih udah jadi gambar ya. Udah gambar Wah. itu. Oke, menarik juga nih pembicaraan kita. Oke, kayaknya haus. Haus Dan banget. tiba-tiba ada sesuatu di depan kita. Wah, kok gimmick banget. Terkejut. Ini boleh diminum ya? Oh, boleh, boleh. Kayaknya harusnya aku yang bilang ini boleh diminum enggak ya? Oh iya. Siapa sih yang punya? Nah, oke teman-teman tadi udah di-spill. Saudara Gibran punya usaha. Nah, ini adalah salah satu menu ya. Tadi belum disebutkan ya usahanya Belum apa ya? usahanya Oke. apa? Menu-menu apa dulu usahanya gitu. Jadi teman-teman buat yang belum tahu, aku sedang merintis di dunia perkopian. Jadi Perkopian. aku membuka sebuah kedai lah ya, kedai sederhana, pakai gerobak gitu saja. Jadi Berarti di pinggir jalan. di pinggir jalan, di trotoar lah ya, bisa dibilang trotoar. Kaki 5. Kaki, Kaki- kebetulan itu kaki kakinya ada 3 sih, Kaki 3 berarti. Kaki 3. Wow, bukan becak. kaki. Aduh. Hati-hati. Makasih. Oke. Nah, Di mana, di mana? Kopi Roti, teman-teman. Oke, namanya Kopi Roti. Nah, Namanya untuk Kopi Roti. tempatnya di mana? Tempatnya di depan Taman Lansia Jebres. Taman Lansia. Ini tahu rumah sakit jiwa. Tahu. Nah, itu kan jalan ke sana itu kan sebelumnya ada taman tuh. Yang Ya, ada ada taman yang Soekarno. patung Soekarno itu. Patung Soekarno. Nah, itu tuh di seberang parkirannya. Hmm. Pas banget, nanti ada gerobak itu tulisannya Di Kopi Roti. Jalan Ki Hajar Dewantara bukan? Bener Oke. banget. Mungkin teman-teman yang pengen ngopi-ngopi manja atau Bener. mungkin teman-teman yang sibuk organisasi, mungkin teman-teman Nah, ngelaprak-ngelaprak. bisa nih merefresh otaknya. Betul, bisa juga nanti ngerjain tugas-tugasnya di situ. Bisa. Nanti- Cuman ya nggak ada wifi. Oh ya, nanti gratis hotspot. 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 Oke. Oke, mungkin kita minum. Oke. Minum dulu. Silakan. Minuman apa nih? Oh iya, Zal. Jadi ini tuh salah satu menu ya di Kopi Roti, namanya Java Latte. Java latte. Java. Java berarti Jawa. Jawa banget nih. Kita harus Jawa adalah kunci. Oh, Yes. nah, ini enggak Java latte enggak itu- rasis gitu. itu salah satu menu signature di Kopi Roti, Oke. teman-teman. Jadi kalian yang kepo ya kira-kira rasanya gimana ya, kalian bisa cobain aja, langsung datang ke Kopi Roti di depan Taman Lansia Jebres. Oke, kita lanjut. Ya, kalau minum terus, masa nanti sisanya setengah jam minum aja. Tunggu dong. Oh iya, betul. Nanti kita habisin nanti aja ya. Iya, siap. Oke, kita bahas ke mahasiswa baru aja ya. Iya. Mahasiswa baru, misalkan aku mahasiswa baru nih. Iya, lo di Jadi nih, keterima alhamdulillah keterima alhamdulillah THP. diterima di THP misal. Aku bingung nih mau ngapain. Iya. Kepikiran lah aku mau join organisasi. Iya. Ada banyak nih pilihan. Hmm. Kenapa kok aku harus milih Gama Logista? Yang Nah. pertama, yang kedua, kenapa harus yang aku pilih organisasi? Kenapa enggak tempat-tempat untuk berkembang yang lain? Contohnya misalkan UKM, tentunya UKM juga bisa. bisa kan? Komunitas di luar Komunitas. universitas pun juga bisa. Kenapa? Pertama ya, kenapa milih Gamalogista? Hmm. Karena Anda di THP itu. Kalau milih Hima yang lain kan nggak bisa. Betul. Ya kalau itu pasti nggak bisa kecuali pindah dulu ya. Ya itu. Atau nggak keterima di prodi lain atau univ lain. Oke, tapi kalau menurut aku sendiri sih, kenapa harus joinnya di Gamalogista? Ya karena kalau menurutku ya, daripada langsung mengambil langkah yang besar, misal ikut BEM UNS atau Oke. BEM Ihsan
ya mungkin Iya. organisasi Organisasi yang lingkupnya lebih besar lebih gitu. besar gitu ya, daripada langsung ikut ke organisasi yang lingkupnya lebih besar. Kalau aku sih dari yang lingkupnya kecil dulu. Oke, mungkin buat teman-teman yang Mungkin baru aja ya, kayak aku dulu. newbie, Newbie, aku ya. dulu kan nggak pernah ikut organisasi. Makanya aku memutuskan untuk mulai dulu dari Gamelogista gitu, buat belajar lah biar kenal dulu. Nah, siapa tahu nanti kan juga nyaman di situ. Iya, terus Akhirnya lanjut lanjut. lagi. Oke. Terus harus jadi DPP lanjut lagi Oke. gitu kan. Nah, Berarti lumayan panjang nih. selain itu pun Gamelogista ini kan himpunan mahasiswanya prodi kita gitu. Iya. Baiknya sih kita berkontribusi, lebih banyak berkontribusi di situ untuk mengembangkan biar hima kita tuh bisa lebih besar lah ya, Oke. ibaratnya bisa lebih prokernya bisa lebih lingkupnya lebih luas gitulah ya. Itu sih ya menurutku kenapa harus Gamelogista gitu. Terus kalau tadi yang kedua, kenapa harus Kok organisasi ini, Kenapa organisasi yang nggak ya UKM berbentuk gitu ya? organisasi. UKM mungkin juga ada organisasinya, pasti ada strukturnya, tapi yang bisa dibilang apa ya, pure organisasi gitu lah. Pure organisasi. Keorganisasiannya kuat banget gitu. Oke, kenapa harus organisasi, enggak enggak yang enggak pure kayak UKM? Kan nggak pure juga, tapi mungkin kalau UKM kan lebih ke ya misalkan bakat. minat bakat mengembangkan itu ya pasti ada keorganisasian di situ, tapi Cuman enggak sebanyak hima. ya kenapa ya? Menurutku sendiri sih, bagi mahasiswa baru ya, sebenarnya ikut organisasi itu sangat disarankan. Oke. Karena di organisasi ya itu tadi banyak banget hal yang bisa didapat. Oke, banyak manfaat tadi yang Banyak udah dijelaskan manfaat. tadi ya. Mungkin ini nggak membandingkan dengan misal organisasi lain ya, Iya. entah itu UKM atau komunitas di luar universitas. Nah itu kan tidak membandingkan dengan mereka, cuman di organisasi yang pure organisasi tadi, ke organisasian misal kayak himpunan itu tuh lebih rumit, jadi lebih kompleks lah, lebih tertata sistemnya. Jadi kita tuh bisa belajar benar-benar rapi dulu di situ. Jadi menurutku kenapa harus organisasi yang dijoinin atau apa ya? Kenapa harus ikut organisasi lah istilahnya gitu ya? Ya, karena itu tadi kita bisa mengembangkan banyak banget soft skill dan hard skill karena tidak terpaku pada satu hal. Misalkan komunitas satu UKM kan biasanya tentang minat dan bakat. Iya, fokus ke salah satu itu ya. Kalau organisasi kan menyeluruh, jadi kita bisa lebih merata lah belajarnya gitu. Oke, mungkin sebenarnya kalau menurut aku ya, silahkan tergantung tujuan dari teman-teman. Ya, Teman-teman itu juga. kuliah tujuannya misalnya ke ranah akademik ya silahkan ikut apa ya kayak komunitas tentang keilmiahan dan lain-lain kayak gitu. Bisa bisa fokusnya mungkin punya bakat di olahraga ya silahkan bisa join di situ. Atau di bidang seni pun ya silahkan. Bisa ikut organisasi ya boleh banget, atau mungkin ikut semua juga boleh. Boleh banget. Tapi ya mungkin konsekuensi atau resikonya ya waktunya tersita, sama ini sih eh namanya kita ikut banyak, mungkin kamu juga ikut Gamalu dan mungkin ada ikut yang lain dan kuliah dan yang lain gitu, pasti ada yang nggak maksimal di situ. Ya kan pasti pastinya gitu. itu Ya harapannya sih wajar. dapat soft skill dari semuanya gitu. Iya. Tapi pasti kan nggak semaksimal kalau ikut satu kan, pasti gitu kan. Pasti. Karena ya kita bisa melakukan satu hal tapi nggak semua hal gitu. Oke. Jadi ya bisa, kita bisa join ini, join itu, join Ana, join Atu. Ini itu Ana, itu kan banyak, kita tuh bisa aja. Cuman ya itu kita nggak bisa maksimal di situ. Kan ada tuh, aku pernah baca di internet. You can do anything. Bahasa Inggris. Bahasa Arab. Nggak bisa bahasa Inggris. Mungkin translate-nya aja ya biar gampang. Kamu tuh bisa melakukan Apapun. apapun gitu loh. Tapi kamu nggak bisa melakukan semuanya.
Iya. You can do everything. Jadi ya itu tadi kayak yang kamu bilang Zal, jadinya kurang maksimal, terlalu banyak mengambil kegiatan gitu. Tapi ya kembali lagi ke teman-teman ya. Ah, Silahkan monggo aja gitu. silakan, itu kan keputusan masing-masing juga. Iya. Ini karena kita di Gamalo mungkin kita ajak teman-teman join Oke, Gamalo gini. bisa. Dan teman-teman yang udah ikut Gamalo ikut lagi, dan teman-teman yang mahasiswa baru ini Sangat disarankan ikut ikut karena aja. ya, biar apa ya, kenal lah sama kakak tingkat, Betul. biar belajar juga ya terkait keorganisasian, karena di dunia kerja pun pasti ada yang namanya keorganisasian. Tetap hidup tuh nggak bisa hilang dari keorganisasian, anjay. Nggak bisa terlepas gitu. Jadi sebagai penghantar ke dunia kerja juga gitu buat teman-teman mahasiswa baru ya. Berarti buat teman-teman mahasiswa baru yang pengen jadi ketum kayak Boleh banget, Gilbert, boleh. berarti kan join dulu di periode pertama, terus join di periode kedua gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang udah ikut magang kepanitiaan nih Zal, Iya. bisa lah Yang lumayan banyak kemarin sih. lanjut ke kepengurusan tahun depan gitu kan. Pengennya sih gitu ya. Gitu. Teman-teman yang udah join ya join lagi Lanjut lah lah. gitu. Ya kita majukan THP lah. Oke. Bicara yang menarik banget. Ya. Mungkin ini mungkin teman-teman dari tadi udah lihat di sini ada beberapa produk lah. Oh iya, aku Sebenarnya baru sadar mungkin sih. masih ada lagi ya. Sebenarnya masih ada lagi tapi nggak ke bawah dan nggak pas produksi. Ini kebetulan kemarin produksi. Ini salah satu dari Prodi dan dari Gamalo lah, gampangnya gitu. Ya dari THP lah ya. Dari THP ada ada Kripso di sini. Kripso ini tuh sejarahnya sebenarnya panjang Zal. Oke, ini Kripso ini salah satu produk dari ya Gamal Wista dan THP lah. Ya. Dan salah satu orang yang ikut di dalamnya adalah Gilbert. Ya. Mungkin ya Jadi jelasin secara singkat produk saya singkat apa? ya, ini tuh produk keripik pisang Zal. Sesimpel itu. Cuman dilapisin sama coklat. Oke, berarti pembedanya adalah keripik pisang yang dilapisi dengan coklat. Dengan gitu. coklat. Coklatnya tuh Coklat. full dark coklat, jadi nggak ada gula, nggak ada apapun, jadi rasanya ya Berarti coklat beneran, oke, berarti manisnya ya, legit banget dari lah. coklat itu ya. Nah, ini tuh diproduksi bekerja sama dengan desa mitranya Gamelogista, Oke. ada di Wonosari, Karanganyar. Oke. Nah, jadi di sana tuh kebetulan banyak komunitas pisang, jadi ya kita manfaatkan lah untuk dibikin inovasi Kripso ini. Mungkin ini salah satu ini ya. Mungkin Tridharma perguruan tinggi. Ya intinya adalah Poin ketiga. kita terjun ke masyarakat gitu ya. Lupa kata-katanya mahasiswa tapi nggak tahu. Ya intinya salah satu kita bisa bermanfaat kepada masyarakat ya. Lahirlah produk ini. Dan kepada masyarakat. Ya sebenarnya ini produk lomba ya. Iya sih. Oke, ini Kripso mungkin teman-teman yang pengen beli ya nanti tunggu PO-nya aja. Oke, mungkin ada salah satu produk lagi nih, produk yang baru. Sangat baru fresh kemarin. Mas, ini juga baru diproduksi. Ini cuma ada satu sampel karena sebenarnya masih proses penelitian. Penelitian ini penelitian dosen ya Dan sebenarnya. dosen sebenarnya. Melibatkan mahasiswa dari teknologi hasil pertanian dan ya Gamalogista pasti ya orang-orang Gamalogista juga ya terlibat. Lahirlah sebuah produk ini teman-teman. Ya, Namanya Inoles atau produk apa ya, Lemigo, ya intinya produk penyedap lah. penyedap dari apa ya, bahan-bahan kepiting kepiting misal limbah ya, bukan juga ya, kayak memanfaatkan ya sesuai dengan prodi kita teknologi hasil pertanian, bagaimana kita mengolah menginovasikan gitu. ya, bagaimana kita mengolah hasil-hasil pertanian dibuat ya mungkin makanan seperti Menyedap, ini. ya. Enggak, Ini rasanya enak banget Zal. Udah ngerti Enak. belum? belum sih. Belum ya. Ya. Yang ini belum, tapi kemarin yang produksi kemarin sudah. Ya, Enak. enak walaupun masih tahap awal nih ya. Mungkin Pengembangan. nanti terkait pembelian dan lain-lain ya Bisa tunggu ditunggu aja. lah. Oke ya. Ya pantengin terus aja sosial media dari Gamalogista. UNS. Oke, lumayan lama kita ngobrol-ngobrol, Nggak terasa juga ya. nggak terasa juga. Mungkin nih kita tiba
di penghujung. Aduh, sedih aku. Oke, Harus buat singkat ini Zal. pertemuan kita bakal sesingkat ini. Oke, buat teman-teman yang masih kepo, silahkan bisa kontak aja di media sosial, mungkin di Instagram Gamalgista, Bisa. di YouTube Gamalgista, TikTok Gamalgista juga ada. Silahkan bisa hubungi. Nah, ini nanti setelah tayang mungkin teman-teman yang tadi nggak setuju sama pernyataan-pernyataan kami mungkin ini ya berdasarkan apa ya, perspektif Masing-masing aja sih. pendapat dari Gilbran dan mungkin sedikit dari aku. Silakan bisa kita sharing aja di Bener. kolom komentar gitu. Nanti kalau sempet ya aku jawabin kok. Oke, nanti yang kepo-kepo sosial media dari Gilbran pantengin aja atau cari aja di Cari aja. media sosial Gamalo pasti Ada. ada gitu. Oke, ini podcast pertama Gamalogista. Ya, benar sekali. Harapannya bisa lanjut terus. Min teman-teman yang kepo tunggu podcast selanjutnya. Terima kasih.